Rekod pengambilan makanan menggunakan student KL. Netizen Malaysia bandingkan makanan siang gratis di Malaysia dengan Indonesia. Wow, keren sih, keren. Sumpah. Gila. Nah, kalau ini dekat Indonesia ya. Mitra dapur makan bergizi gratis bakar lapor ke polisi karena belum dibayar sepeser pun. Tunggulah rakyat peledak. Astagfirullahaladzim. Ingat, belajar dari negara-negara lain, bapak-bapak pemerintah, karena rakyatnya muak melihat pemerintahnya. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Belum ada 1 tahun netizen Konoha menyombongkan program Dekat Indonesia yang berkuar-kuar akan adanya program makanan gratis, sementara dekat negara jiran kita Malaysia yang sering korang rendahkan, yang sering korang hina, secara diam-diam Malaysia itu tak menyombongkan hal itu. Dan ternyata Malaysia itu udah ada sejak dari dulu. Kalau tak silap sejak tahun 1981 itu udah ada dekat Malaysia program makan gratis. Kini kita mesti tengok macam mana kabar ataupun saat ini program makan gratis, karena tadi saya tengok di media televisi resminya Indonesia, program makan gratis di Indonesia ini mangkrak. Sekarang kita tengok dulu video yang pertama, Malaysia yang korang dulu rendahkan dan hina program makan gratis ke Malaysia. Rekod pengambilan makan gratis menggunakan student QR. Wow. Netizen Malaysia bandingkan makan gratis di Malaysia dengan Indonesia. Katanya Indonesia lebih bagus. Keren deh anjir. Wow. Nggak ada pun yang berebut. Dapur makan bergizi gratis di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan ini tak lagi beroperasi Rabu pagi. Dapur penyedia MBG merugi setelah memasak lebih dari 60.000 porsi makanan, namun belum mendapat bayaran. Termasuk ini adalah beberapa tempat atau fasilitas peralatan makan dan juga memasak milik pihak catering yang saat ini juga terbengkalai di sekitar dapur makan bergizi gratis di kawasan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Dari pihak catering mengaku tengah merugi sebesar hampir 1 miliar rupiah terkait dengan adanya miskomunikasi dan juga pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yayasan yang sudah ditunjuk oleh Badan Gizi Nasional, dan kondisinya juga untuk pintu dapur sendiri saat ini juga masih terkunci dan juga digembok oleh pihak catering dan juga firma hukum yang ditunjuk untuk menemukan titik terang dalam kasus ini. Kami tidak bisa masuk ke dalam dapur MBG di kawasan Kalibata Pancoran ini karena baru nanti siang atau pada siang ini pukul 14.00 waktu Indonesia Barat pihak catering dan juga kuasa hukumnya dipanggil oleh pihak Badan Gizi Nasional untuk dimintai keterangan dan juga klarifikasi terkait dengan bagaimana polemik yang terjadi di dapur MBG di kawasan Kalibata Pancoran. Dan saat ini dari pihak catering sudah melaporkan pihak yayasan yang tidak membayarkan uang tersebut ke pihak Polres Jakarta Selatan, dan nantinya dari Badan Gizi Nasional juga akan melakukan klarifikasi dan juga melakukan langkah-langkah untuk bisa menemukan titik terang agar kasus ini dan juga dapur-dapur MBG di semua daerah
tidak mengalami hal serupa, yaitu adanya miskomunikasi, adanya pelanggaran terkait dengan pembayaran yang dilakukan oleh pihak yayasan atau pihak kedua dari Badan Gizi Nasional, yayasan lalu ke pihak catering. Dan kita berharap dan juga menunggu bagaimana update terkait dan juga update selanjutnya, apakah ini bisa menemukan titik terang dan juga bisa memberikan keadilan yang seadil-adilnya agar program yang memang ini menjadi program unggulan dan juga program prioritas dari Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran bisa benar-benar terlaksana. Mitra dapur makan gratis bakal lapor ke polisi karena belum dibayar sepeser pun. Wah, ini sungguh memalukan, geng ya. Sungguh-sungguh sangat memalukan. Apakah ini kita menyalahkan pemimpin kita, Prabowo Subianto? Tak boleh kita menyalahkan ini 100% kepada pemimpin kita, Prabowo Subianto. Karena boleh jadi ini oknum koruptor yang melakukannya. Saya itu sangatlah setuju dan sangatlah berharap dengan adanya program makan gratis di negara kita. Karena ini sebuah kepedulian pemimpin kita ataupun pemerintah Indonesia kepada masyarakatnya ataupun kepada pelajar-pelajar Indonesia. Tapi kalau sampai macam ini, apa dah jadi, geng? Bukannya kita bangga, tapi kita malu. Apalagi yang sebelum-sebelumnya itu udah menyombongkan ke negara-negara jiran macam Malaysia, sombongkan juga ke dekat India yang kemarin tuh ya ramai netizen-netizen yang menyombongkan. Kalau dah terjadi macam ini, apa? Mana juga orang yang dulunya menyombongkan itu, geng? Bukannya saya ini mengungkit, tapi lebih bijaklah untuk berucap, jangan sesekali untuk menyombongkan. Kita ini seharusnya senyap-senyap aja, tak payah dikeluar-keluarkan, karena kita tak tahu kalau endingnya itu macam ini. Sekarang kita tengok komentar para netizen Indonesia mengenai hal ini. Mitra Tunggulah dapur rakyat makan meledak. bergizi gratis bakal lapor ke polisi karena belum dibayar sepeser pun. Wah, gila. Jadi yang namanya berbisnis dengan pemerintah ini, ya, nggak usah lah, mikirlah kalian, mikir 1000 kali lah. Udah banyak pengalaman orang yang berurusan dengan pemerintah saja, yang kita mau ngasih uang saja ke pemerintah ribet, apalagi meminta uang kita dari pemerintah. Aduh, Bener sih. BUMN ya, Pemda ya, Pemkap, provinsi apapun itu, udahlah. Banyak yang udah menderita ya. Memang pemerintah ini brengsek. Dari dulu pemerintah ini brengsek. Baik itu daerah ataupun pusat, brengsek. Nggak tahu diri kalian, nggak tahu terima kasih kalian. Udah dibantu program kalian, oleh rakyat, tapi kalian kerjai rakyat saat pembayaran. Hah? Kalian peras program kalian yang dibantu ya, tapi rakyat kalian kerjai. Brengsek kalian, brengsek kalian pemerintah, brengsek kalian. Kalau boleh aku meludahi kalian, kuludahi kalian. Kalau boleh rakyat Indonesia ini meludahi kalian, kami ludahi kalian. Hah? Program kalian yang dibantu oleh masyarakat, BUMN, proyek-proyek kalian yang dibantu oleh kontraktor-kontraktor, tapi mampu kalian kerjain. Bahkan ada yang sampai bunuh diri karena tidak dibayarkan, ya, karena tidak dibayarkan. Bahkan rumahnya ditarik bank karena dia berutang ke bank untuk melancarkan program kalian. Banyak itu terjadi. BUMN lah, Pemda lah, Pemkop lah, ya, memang brengsek kalian, brengsek. Ini program kalian yang dibantu ya, dibantu oleh rakyat, diduluankan program kalian ini, tapi tidak kalian bayarkan. Biadab kalian, biadab. Ya, melaporlah si ibu ini, si bapak ini ke polisi. Polisi juga isinya apa? Penjahat. Yang kita laporkan penjahat, tempat melapor penjahat, ya jadi apa? Ya, agus lah, amsyong lah. Negara mau kemana negara ini ya? Nggak tahu diri pemerintah ini, nggak tahu diri. Pemerintah, kalian semua pemerintah nggak tahu diri kalian, nggak tahu diri kalian, brengsek kalian semua, brengsek. Pemerintah brengsek kalian. Program kalian yang dibantu rakyat, tapi rakyat kalian kerjai. Pembayarannya sampai berbulan-bulan bahkan tak dibayarkan. Udah dibantu kalian. Itu hal-hal yang kecil loh. Dan banyak itu loh proyek-proyek jalan tol, kantin-kantin itu yang menyediakan makanan untuk karyawan-karyawan BUMN itu menghilang. Puluhan juta, ratusan juta tak dibayarkan.
Puluhan juta, ratusan juta tak dibayarkan. Itu kantin kecil loh. Belum lagi kontraktor-kontraktor lainnya, sampai rumahnya ditarik bank gara-gara berutang ke bank miliaran. Kalian kerjai rakyat, tapi giliran tak bayar pajak, kalian kejar sampai ke depan pintu rumahnya. Kalian kejar sampai ke depan pintunya, tapi kalian, uangnya yang diminta dari kalian kerjai rakyat. Brengsek kalian, brengsek. Brengsek kalian, brengsek. Ya, kalau ada katanya rakyat ini, ayo perang kita sama pemerintah, mau aku, mau. Ayo. Saya enggak bang, Ya, takut saya bang, enggak bukan bang. provokator, tapi ini dari hatiku yang paling dalam. Ya, memang melawan kalian harus berperang dengan kalian, harus berperang dengan kalian. Udah itu jalannya, nggak ada lagi. Kalian semakin didiam-diamkan, diam-diam kalian buat RUU, ya, merevisi segala macam. Kalian tahu efeknya ke rakyat. Kalian melihat rakyat tidak setuju, tapi demi ego kalian, kalian singkirkan kepentingan negara, kepentingan rakyat demi ego kalian. Demi ego kalian. Yang kalian pikirnya kalian menang melawan rakyat? Pemerintah, aparat yang kalian pikirnya kalian menang melawan rakyat? 270 juta orang yang mau kalian lawan loh. Jangan kalian pikir kalian menang melawan rakyat. Rakyat ini masih sabar. Rakyat ini masih sabar. Jangan nanti rakyat menjadi badai. Jangan kalian membuat rakyat menjadi teroris, menjadi pemberontak. Udah terlalu sakit kalian buat rakyat ini. Semua kalian sakiti rakyat. Dari segi apapun, dari segi hukum kalian sakiti, dari segi apapun, izin perizinan kalian kalian kerjai, kalian peras-peras. Begitu berhasil usahanya, kalian peras pajaknya, kalian ancam-ancam cabut izin segala macam. Kalian bicara aturan-aturan supaya aturannya cepat dibuat, kalian peras segala macam. Memang jahat kalian semua. Penegak hukum, ya, polisi, ya, hakim, jaksa, penjahat. Orang udah korban, kendaraannya kalian tahan, dia harus mengeluarkan uang untuk menebus kendaraannya. Kan bajingan kalian itu. Iya sih. Kalian meminta rakyat sopan mengkritik kalian. Pak Presiden saja mengatakan kepada rakyat, endasmu anjing menggonggong berlalu. Saya bangun pagi cerah kok, nggak ada yang gelap. Pak Luhut, kau. Apa itu? Apa itu? Pemerintah apa itu? Gitu pendidikan kalian yang tinggi itu. Kalau aku mau mati silakan, matikan. Ya, tapi ingat, suatu saat rakyat akan jadi badai. Ingat, belajar dari negara-negara lain, bapak-bapak pemerintah. Belajar dari Arab Spring. Belajar kalian dari negara-negara yang negaranya chaos karena rakyatnya muak melihat pemerintahnya. Wah, begitu tegangnya ya geng, dan begitu tegasnya pemuda Indonesia ini membela kebenaran-kebenaran untuk membela rakyat Indonesia. Bahkan menyekolahkan pemerintah kita untuk belajar dengan negara-negara jiran macam Arab, Malaysia, Singapura, Cina, dan lain-lainnya. Kita tak boleh gengsi, tak boleh malu apabila kita ini belajar dengan negara-negara jiran kita. Di Indonesia ini tak payah munafik lah geng ya. Kita tak payah tak payah malu, tak payah sok pandai, tak payah sok hebat, tak payah sok kaya lah. Rendah hati aja kita. Tengok macam mana strategi negara jiran-jiran kita. Kalau kita mampu kita contoh, kalau kita tak mampu tinggalkan, atau kalau menurut kita itu tak sesuai tinggalkan juga. Jadi memang perbandingan itu sangatlah penting di dalam dunia masyarakat maupun negara. Karena dengan adanya perbandingan itu membangun ekonomi negara dan juga masyarakat. Contoh aja macam dekat Malaysia, udah berpuluh-puluh tahun menjalankan program makan gratis. Sampai saat ini masih berjalan dengan lancar. Yang harus dipelajari, Malaysia boleh bertahun-tahun buat hal macam itu, harus dicari dananya itu dari mana. Apakah dana itu dari pemerintah, dari mana, ataupun dana itu dari pajak masyarakat lalu dikembalikan kepada masyarakatnya sendiri yang berupa makan gratis dan juga barang bersubsidi, atau gimana? Karena setahu saya
kalau dekat Malaysia itu untuk memudahkan rakyatnya, itu dari rakyat juga. Contoh, macam di Malaysia ada makan gratis ya. Nah, lepas tuh barang-barang bersubsidi di sana, hampir 70% ekonomi Malaysia itu memakai subsidi. Macam minyak petrol, BBM ya, sembako, tonggas, api listrik ya, dan lain-lainnya. Rata-rata di Malaysia itu memakai subsidi. Maka dari itu sangatlah efisien dan rakyatnya ini merasa makmur, merasa sesuai antara kemasukan dan pengeluarannya. Dan subsidi dibuat untuk masyarakat segitu besarnya. Itu dari mana? Dari pajak rakyatnya sendiri. Contoh dekat Malaysia itu semuanya dipajakin geng ya. Contoh macam perniagaan kecil-kecilan. Di sana itu harus mempunyai lisensi, harus mempunyai izin. Bahkan pendakwa pun ataupun ulama, ustadz di sana pun juga harus ada izin dari pemerintah. Semuanya dipajakan. Tapi dengan adanya pajak tersebut itu bukan memberatkan masyarakat, malahan untuk mempermudah masyarakat. Karena kenapa? Hasil pajak tersebut dibagikan kembali kepada masyarakat yang berupa subsidi. Dan koruptor-koruptor di sana itu sangatlah sedikit. Kasus koruptornya di Malaysia itu sangatlah sedikit. Ada, memang ada. Kita sangatlah munafik kalau Malaysia itu sesuci itu. Mesti ada koruptornya. Tetapi sangatlah sedikit koruptor-koruptor di Malaysia. Karena kenapa? Karena dengan ketegasan Malaysia membuat para pejabat-pejabatnya itu takut untuk melakukan koruptor. Kenapa kok bisa takut? Karena koruptor dekat Malaysia itu udah dimiskinkan dan juga di blacklist seumur hidup anak keturunannya. Ngeri nggak, geng? Apalagi sampai kalau melakukan jenayah-jenayah yang lebih besar, itu hukumannya juga lebih besar, lebih berat lagi. Jadi hukuman yang diterima itu setara dengan apa yang dia orang lakukan. Apa kita hanya diam aja, terlalu membanggakan Indonesia yang masih banyak pembangunan negara kita, ataupun kita harus belajar dengan negara-negara jiran agar kita boleh makmur, agar negara kita ini boleh berkembang bersama. Saya tunggu komentar orang di sini, nanti kita boleh diskusikan bersama-sama. Sekian, terima kasih dari saya. Apabila ada tutur kata saya yang kurang baik ataupun yang kurang sopan, saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.